Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan di dunia pendidikan masa kini, yaitu pembelajaran daring. Nah, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pembelajaran daring, apalagi di era sekarang yang sangat memanfaatkan teknologi dan digital. Nah, kita akan membahas secara lengkap mulai dari sejarahnya, bagaimana teorinya, dan apa saja yang melandasi pembelajaran daring hingga jenis-jenis pembelajaran daring itu sendiri. Simak video berikut. Nah, yang pertama yaitu sejarah. Sebenarnya pembelajaran daring ini bukanlah hal yang benar-benar baru. Akar dari pembelajaran daring ini sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Pada masa awal konsepnya dikenal sebagai pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Nah, yang dilakukan melalui surat menyurat misalnya, atau guru mengirimkan materi ke siswa melalui pos dan siswa mengembalikan tugas dengan cara yang sama. Kemudian pada era 70-an hingga 90-an, teknologi mulai digunakan dalam pendidikan seperti radio, televisi, hingga CD interaktif. Nah, kemudian lompatan besar ini terjadi ketika internet itu mulai melunjak, mulai digunakan secara luas di akhir tahun 1990-an. Lalu muncullah istilah-istilah baru seperti e-learning, web-based training, dan virtual classroom. Nah, namun momen yang paling bersejarah itu sebenarnya terjadi pada saat pandemi COVID-19. Jadi pembelajaran daring ini membeludak sekali ketika pandemi COVID-19 itu terjadi, melanda dunia pada tahun 2019-2020. Nah, seluruh aktivitas belajar mengajar itu kan terpaksa harus berpindah ya, karena terjadinya pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita tuh hanya berada di rumah saja. Nah, kemudian dari sanalah pembelajaran daring ini terjadi secara merata. Dari yang harus belajar di kelas, kemudian kita harus berpindah pada ruang kelas ke layar perangkat digital atau di dunia maya saja. Nah, sejak saat itu pembelajaran daring menjadi bagian penting dari sistem pendidikan modern hingga sampai sekarang. Karena yang seperti yang kita tahu bahwasanya sekarang pun walaupun sudah tidak COVID-19, kita tetap menggunakan pembelajaran daring dengan alasan tertentu, misal waktu yang tidak memungkinkan atau tempat yang tidak ada, jadi kita harus melakukan pembelajaran daring. Dan itu pembelajaran daring sekarang bukan lagi suatu hal yang asing gitu nih ya kita, karena kita pasti sudah tahu pembelajaran daring itu seperti apa dan bagaimana. Nah, masuk kepada teori-teori dalam pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini bukan sekedar memindahkan kegiatan belajar ke dunia maya saja, teman-teman. Ia juga didasari oleh berbagai teori pendidikan yang memberi arah bagaimana proses belajar itu seharusnya terjadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori yang biasanya menjadi landasan dasar dalam pembelajaran daring. Nah, yang pertama ada teori konstruktivisme. Apa sih teori konstruktivisme ini? Nah, ini adalah teori yang menyatakan bahwa peserta didik ini membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar. Nah, dalam pembelajaran daring, siswa didorong aktif mencari informasi, melakukan eksplorasi, dan membangun pemahamannya melalui berbagai media digital. Guru di sini lebih berperan sebagai fasilitator daripada memberi informasi tunggal. Nah, yang kedua ada teori konektivisme. Nah, teori ini lahir di era digital. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan terbesar di berbagai sumber dan jaringan seperti website, forum online, media sosial, bahkan kecerdasan buatan. Nah, oleh karena itu, dalam teori konektivisme ini, kemampuan siswa untuk mengakses dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga ada teori behaviorisme. Nah, sebenarnya teori behaviorisme ini menekankan pada hubungan antara stimulus dan respon. Nah, dalam pembelajaran daring sendiri, bentuk penerapannya itu bisa berupa kuis otomatis, tugas berulang, atau pemberian penghargaan atas partisipasi siswa. Nah,
dalam teori behaviorisme ini, platform seperti Google Classroom atau Moodle itu sering menggunakan teori ini. Kemudian yang keempat ada teori kognitivisme. Nah, dalam teori ini juga fokusnya itu pada proses mental peserta didik dalam memahami informasi. Jadi dalam konteks pembelajaran daring ini diterapkan biasanya melalui penggunaan animasi atau video, visual interaktif, dan peta konsep untuk membantu proses pemahaman dan daya ingat siswa. Nah, setelah kita tahu ada 4 ya teori pembelajaran daring, ada teori konstruktivisme, ada konektivisme, behaviorisme, dan kognitivisme. Selanjutnya kita akan mengenali apa aja sih jenis-jenis pembelajaran daring itu. Nah, yang pertama, jadi ada 3 jenis. Yang pertama ada pembelajaran sinkron atau bahasa lainnya synchronous learning. Ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara real time, di mana guru dan siswa hadir secara bersamaan secara daring. Misalnya seperti Zoom meeting, Google Meet, kelas langsung yang dilakukan secara Microsoft Teams. Ini pasti sering kita lakukan, terutama kita sebagai pengajar dan pembelajar. Kelebihannya itu pada jenis sinkron ini adalah terjadinya interaksi langsung seperti di kelas, tapi kendalanya itu biasanya di internet. Ada yang internetnya kurang stabil atau jadwalnya yang tabrakan begitu. Nah, yang kedua jenisnya ada lagi pembelajaran asinkron atau asynchronous learning. Asynchronous learning ini lebih fleksibel karena tidak dilakukan secara langsung, siswa bisa mengakses internet kapan saja dan di mana saja. Nah, contohnya seperti video pembelajaran yang telah direkam, kemudian modul digital, terus forum diskusi berbasis teks, begitu. Kekurangannya apa sih dalam jenis asynchronous learning ini? Jadi kekurangannya adalah interaksinya terbatas dan butuh motivasi tinggi karena kan tidak terjadi interaksi secara langsung tadi. Jadi mungkin murid-murid kurang pengawasan ya para pembelajarnya. Nah, yang ketiga ada pembelajaran blended atau blended learning. Blended learning ini adalah perpaduan antara pembelajaran daring dan tatap muka langsung. Yang pertama, biasanya ada belajar di kelas dulu, kemudian dilanjutkan tugas secara online. Atau bisa juga presentasi langsung, tapi diskusinya di forum digital. Kelebihannya lebih menyeluruh dan adaptif, namun kekurangannya juga perlu pengelolaan waktu yang baik, seperti itu. Nah, itu tadi mengenai teori, sejarah, serta jenis-jenis pembelajaran daring secara singkat dari saya. Nah, jadi pembelajaran daring ini, teman-teman, bukanlah tren sesaat. Ia adalah hasil dari perkembangan sejarah panjang, fondasi teori pendidikan yang kuat, serta adanya berbagai bentuk atau jenis pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kondisi lingkungan. Nah, dengan memahami sejarah, teori, dan jenis-jenisnya, kita tidak hanya menjadi pengguna pembelajaran daring, tapi juga bisa memaksimalkan dan memanfaatkannya untuk masa depan pendidikan yang lebih baik. Nah, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk terus belajar dimanapun dan kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.